kami di sini sebagai tutor akan menjelaskan materi tentang barisan dan deret. Ditonton sampai habis ya. Dadah! Jadi materinya yaitu barisan dan deret. Mari kita mengenali apa itu barisan. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang barisan aritmatika. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu barisan. Barisan adalah susunan bilangan yang ditulis secara berurutan menurut aturan tertentu. Seperti halnya contoh kursi bioskop. Perhatikan penataan kursi pada gedung bioskop. Kursi-kursi disusun dengan jumlah berbeda setiap barisannya. Penambahan setiap kursi membentuk sebuah barisan bilangan. Nah, contohnya seperti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jadi, setiap pola bertambah 2 setiap langkah pola tersebut. Jadi, barisan itu seperti daftar angka yang mempunyai pola. Untuk barisan aritmatika itu sendiri adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku berurutan selalu sama. Selisih tetap itu disebut dengan beda atau dilambangkan dengan huruf D. Jadi definisi tentang barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan di mana selisih atau beda B antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Contoh rumusan dari barisan adalah UN merupakan suku ke N, A adalah suku pertama, dan B adalah selisih dari suku berdekatan. Contohnya seperti pada PPT tersebut, UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. Nah, untuk contoh soalnya seperti carilah 3 suku berikutnya dari barisan aritmatika 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Nah, diketahuinya U1 sama dengan A sama dengan 1, U2-nya sama dengan 4. Ditanya U5, U6, U7. Jawabannya adalah B sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. 5 sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B sama dengan 1 plus 4 dikali 3 sama dengan 1 plus 2, 12 sama dengan 13. Untuk suku ke-6-nya seperti contoh yang di atas menggunakan rumus yang sama, A plus 1 dalam kurung N-1 dikali B. Jadi 1 plus 5 dikali 3 sama dengan 1 plus 15 jadi sama dengan 16. Untuk suku ke-7-nya U7 sama seperti halnya untuk rumus di atas, A plus dalam kurung N-1 dikali B sama dengan 1 plus 6 dikali 3 sama dengan 1 plus 18. Jadi hasilnya 19. Jadi 3 suku berikutnya adalah 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Oke, baiklah, itu tentang definisi dari barisan aritmatika. Materi selanjutnya adalah barisan geometri. Definisinya, suatu bilangan di mana setiap suku setelah suku pertama diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut dengan rasio atau simbolnya R. Rumus barisan geometri. Untuk rumusnya sendiri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Dengan keterangan, UN merupakan suku ke N, A adalah suku pertama, dan R adalah rasio dari suku berdekatan. Untuk contoh soalnya, pertama, tentukan rumus umum suku ke N dari barisan 16, 8, 4, 2, dan tentukan suku ke 20. Di sini kita dapat ketahui bahwa U1 sama dengan A sama dengan 16, dan U2 sama dengan A sama dengan 8. Ditanya, suku ke 20, dijawab, R sama dengan UN per UN-1, atau cara mudahnya, kita bagikan suku kedua dengan suku pertama, maka didapatkan hasil 8 bagi 16 sama dengan 1 per 2. Kita masukkan ke dalam rumus. UN sama dengan AN pangkat N-1. Dengan UN-nya sama dengan 20. Jadi U20 sama dengan 16 kali. Atau dalam kurung 1 per 2 pangkat 20 kurang 1. U20 sama dengan 16 1 per 2 pangkat dikali pangkat 19. Atau bisa disebut juga dengan 16 kali 1 per 2 pangkat 19. U20, 16 ini kita pecahkan menjadi 2 pangkat 4 dikali atau dalam kurung 2 minus 1,19. U20 sama dengan
2 pangkat minus 19. Berarti U20-nya sama dengan 1 per 2 pangkat 15. Yuk kita mengenal deret. Kalian udah pada tahu nggak deret itu apa? Nah, deret itu contohnya dengan kita menabung, seseorang dapat mempersiapkan diri dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Jumlah seluruh uang seseorang yang ditabung secara berkala membentuk sebuah deret. Nah, di sini ada contohnya, ini gambar. Kini kita menabung, semakin hari semakin bertambah. Nah, deret ini terbagi menjadi dua, deret aritmatika dan deret geometri. Kita masuk ke deret aritmatika. Nah, deret aritmatika ini adalah jumlah dari seluruh suku-suku barisan bilangan aritmatika. Di sini ada contohnya nih. Suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah seterusnya suku ke n sama dengan Sn. Nah, rumus deret aritmatika ini adalah di sini ada rumusnya, yaitu Sn. Sn ini adalah jumlah n suku pertama sama dengan n per 2. N ini adalah banyak suku per 2 dalam kurung 2 dikali A. A ini adalah suku pertama ditambah n dikurang 1. N ini tadi banyaknya suku dikurang 1 dikali B. B ini beda. Nah, di sini ada contoh soalnya itu diketahui deret hitung, yaitu 7 ditambah 11 ditambah 15 dan seterusnya. Ditentukan yang A suku ke-10, yang B jumlah 10 suku pertama. Kita cari penyelesaiannya. Pertama kita ketahui dulu suku pertamanya berapa, bedanya berapa. Nah, suku pertamanya ini 7. Suku pertamanya 7, bedanya ini kita suku kedua kita kurang dengan suku pertama, 11 dikurang 7 sama dengan 4. Ditanya yang A 10 suku pertama, yang B jumlah 10 suku pertama. Kita jawab yang A 10 suku ke-10. Rumusnya yaitu UN suku ke N sama dengan A suku pertama ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Jadi suku 10 sama dengan 7, A-nya 7 ditambah N-nya 10 dikurang 1 dikali B. B-nya 4. U10 sama dengan 7 ditambah 10 dikurang 1, 9 dikali 4. Jadi suku ke-10 sama dengan 7 ditambah 9 kali 4, 36. Jadi hasilnya suku ke-10 adalah 43. Nah, next yang ke B, jumlah 10 suku pertama. Nah, rumusnya Sn sama dengan 1 per 2 dikali N dalam kurung A ditambah UN. Jadi S10 sama dengan 10 per 2 jadi 10 per 2 ini N-nya kan 10. Jadi 1 per 2 ini kita jadikan 10 ini kita taruh di sini, jadi 10 per 2 gitu. Dalam kurung A-nya 7 ditambah UN-nya 43. UN-nya ini kita dapat dari hasil U10 tadi. Jadi S10 sama dengan 5. 7 ditambah 43 jadi 50. Jadi suku ke-10 hasilnya 5 dikali 50 jadi 250. Next, di sini ada deret geometri. Nah, apa sih deret geometri ini? Nah, deret geometri ini jika suku-suku suatu barisan geometri dijumlahkan maka diperoleh deret geometri. Nah, deret geometri ini juga disebut deret ukur. Nah, rumus deret geometri ini di sini jika R-nya lebih kecil dari 1, maka rumusnya Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 per N. Jika R-nya lebih besar dari 1, maka Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, jadi di sini tadi juga sama seperti rumus deret aritmatika tadi. Keterangannya yaitu Sn merupakan jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama, N adalah banyak suku, dan R adalah rasio. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui deret hitung atau geometri yaitu 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16. Nah, tentukan A suku yang ke-10, B jumlah suku 10 suku pertama. Nah, diketahui diketahui suku pertamanya 2, rasionya 4. Kita bagi suku kedua dengan suku pertama, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Juga bisa suku ke 3 dibagi suku kedua juga bisa, 8 dibagi 4 hasilnya 2. Nah, sehingga kita cari dulu yang A tadi, suku ke-10, yaitu kita masukkan rumus UN sama dengan A dikali R N pangkat 1. UN tadi suku ke-10, jadi sama dengan A-nya tadi 2, rasionya tadi 2, N-nya tadi 10 dikurang 1. Jadi suku ke-10 sama dengan
2 dikali 2, 10 dikurang 1, pangkat 9. Jadi suku ke 10 sama dengan 2 pangkat 10. Jadi hasilnya suku ke 10 nya 2 pangkat 10, hasilnya 1024. Kemudian yang B, jumlah 10 suku pertama. Nah, karena nilai R nya lebih besar dari 1, maka menggunakan perumusan Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 per L kurang 1. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi Sn nya tadi S10 sama dengan A nya tadi 2. Jadi dalam kurung 1024 dikurang 1. Jadi per R nya 2 dikurang 1. Jadi S10 sama dengan 2, hasilnya 1024 dikurang 1, 1023 per 1. 2 dikurang 1, 1. Jadi S10 sama dengan 2 dikali 1023. Hasilnya S10 sama dengan 2046. Nah, kemudian ada yang namanya notasi sigma. Apa sih notasi sigma ini? Nah, notasi sigma ini adalah cara singkat untuk menuliskan penjumlahan berurutan dari suatu pola atau deret. Lambangnya atau simbolnya biasanya menggunakan huruf Yunani seperti ini. Bentuk umumnya sigma ini juga dibilang yaitu jumlahkan semua. N-nya ini tadi nilai akhir indeks, I-nya indeks atau variabelnya yang berubah. I ini juga bisa selain ini juga bisa ya menggunakan simbol yang lain seperti K atau J atau lainnya. AI ini suku ke I, rumus yang dipakai, rumus yang kita pakai nanti untuk mencari menggunakan rumus ini gitu. Nah, artikan jumlahkan semua suku AI mulai dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Nah, di sini ada contoh soalnya. Hitunglah atau jumlahkanlah semuanya. N-nya tadi 4. K kita menggunakan indeks ini K sama dengan 1. AI ini kita suku ke I. Nah, rumus yang kita pakai 2 kali K. Nah, jadi sama dengan 2 K ini tadi kan ini, K-nya ini dari 1 sampai ke 4 kita kalikan gitu. Jadi gini, 2, 1 ini kita dapat dari sini, kita hitung kan mulainya tadi dari 1. Nah, jadi kita nilai akhirnya kan 4. Jadi 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Nah, batas ini apa sih? Nilai akhir indeksnya kan 4. Jadi kita kalikan sampai 4 gitu. Sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 hasilnya 20. Nah, jadi gitu guys. Kita masuk ke dalam contoh soal dalam ekonomi. Pertama, sebuah mesin dibeli dengan harga 50 juta. Jika tingkat depresiasi per tahun adalah 10%, berapa nilai buku mesin tersebut setelah 4 tahun? Untuk diketahui bersama bahwa depresiasi itu adalah sebuah penurunan. Diketahui nilai awal adalah 50 juta. Nah, 50 juta itu kita sebutkan sebagai A. Dan B sama dengan 1 minus atau 1 kurang 0,10 atau 10% sama dengan 0,90. Karena di setiap tahunnya nilainya akan berkurang 10%. Waktu atau N itu sama dengan 4 tahun. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Kita masukkan ke dalam rumus UN sama dengan A N pangkat N minus 1. Berarti UN-nya sama dengan 4 atau U4 sama dengan 50 juta dikali 0,90 pangkat 4 minus 1 atau 4 kurang 1. U4 sama dengan 50 juta dikali 0,90 pangkat 3. U4 sama dengan 50 juta dikali 0,729. Jadi U4-nya adalah 36.450. Maka nilai buku mesin tersebut setelah 4 tahun adalah 36.450. Contoh kedua, yakni sebuah kota memiliki populasi awal, yakni 100.000 jiwa. Jika tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata adalah 2% per tahun, maka berapa populasi kota tersebut setelah 5 tahun? Kita di sini mencari pertumbuhan tingkat penduduk. Maka diketahui suku awal atau A adalah 100.000 jiwa, B sama dengan 1 tambah 2% atau 0,02 sama dengan 1,02 karena kita di sini menghitung tingkat pertumbuhan penduduk. Dan suku ke N atau UN sama dengan populasi setelah 5 tahun. Kita masukkan ke dalam rumus. UN sama dengan AN N pangkat N min 1. U
U5 atau tahun kelima sama dengan AR pangkat 5 minus 1. U5 sama dengan 100.000 dikali 1,02 pangkat 4. U5 sama dengan 100.000 dikali 1,084243216. Berarti U5-nya adalah mendekati 100.000 jiwa atau mendekati 108.000 jiwa 243 jiwa, atau kita bisa sebut juga dengan 8.243 jiwa. Baiklah, itulah materi tentang barisan dan deret. Itu saja yang bisa kami sampaikan selaku moderator. Terima kasih. Oke, next kami akan menjawab pertanyaan soal-soal dari teman-teman semuanya. Ini ada beberapa soal-soal yang telah kami dapatkan dari teman-teman. Oke, baiklah, kami akan menjawab pertanyaan soal-soal yang teman-teman berikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1, yaitu tentukan 8 suku pertama dari suatu barisan aritmatika yang suku keduanya adalah 42 dan suku keenamnya itu adalah 72. Nah, jadi kita di sini itu menentukan dulu terlebih dahulu. Menentukan B-nya itu beda, suku pertamanya itu A. Nah, jadi diketahuinya itu U2 sama dengan 42, U6-nya sama dengan 72. Nah, lebih ininya N itu sama dengan 2, N sama dengan 6. Atau suku U2 ini tuh suku kedua, dan U6 ini sama dengan suku ke-6. Nah, lanjut ya. Terus di sini kita itu akan menentukan dalam barisan aritmatika tuh ada rumusnya gitu. Rumusnya kita catat. Rumus suku UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, kita jelasin A itu suku pertama seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Terus B itu beda, dan N itu adalah suku keberapa. Jadi di sini ada dua persamaan, yaitu kan tadi ada U2 itu 42 dan U6 itu ada 72. Jadi ini dua persamaannya kita cari satu-satu terlebih dahulu. Persamaan pertama itu UN, kita masuk rumus yang tadi ya, yang sudah saya jabarkan. Kita jabarkan ulang di sini. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 terus dikali B. UN-nya berapa? UN-nya itu U2 sama dengan A ditambah N-nya berapa? N-nya itu 2 karena dia suku kedua, dikurang 1, jadi kali B. Jadi U2-nya berapa? Itu 42 sama dengan A ditambah 2 kurang 1 berapa? 1 B, berarti sama dengan B aja gitu. Lanjut yang persamaan kedua. Persamaan kedua itu ada kan U6 sama dengan 72. Jadi kita masukkan dulu rumusnya, sama N kurang 1 kali B. Terus UN-nya itu adalah U6 sama dengan A ditambah N-nya itu berarti adalah 6 karena dia suku ke-6 kurang 1. Jadi U6-nya berapa? U6 itu 72. A ditambah 6 kurang 1 berapa? 5. B-nya turun. Itu. Jadi persamaannya ini persamaan 1 dan persamaan 2. Lanjut, kita itu ada mau menggunakan sistem eliminasi atau menghilangkan. Jadi kita gunakan itu sistem mengeliminasi. Nah, mengeliminasi ini kita sesuaikan angka yang paling besar, yaitu angka 72 kan. Dari 42 itu adalah 72 yang paling besar. Jadi yang 72 sama dengan A ditambah 5B. Kita masukin aja yang hasilnya sudah didapat dari persamaan tadi ya. Terus 42 sama dengan A ditambah B. Jadi kita kurangin hasilnya. 72 dikurang 42 itu 30. A-nya habis. Jadi 5B dikurangi B itu adalah 4B. Terus kita mendapatkan hasilnya itu kita pindahkan ruas. Tuh 30 dibagi 4. Jadi B sama dengan 7,5. Itu. Jadi lanjutnya itu adalah kita mencari sub nilai B. UN persamaan 1. Yaitu 42 sama dengan A ditambah B. Jadi 42 sama dengan A-nya tadi belum ada nilainya, terus ditambah dengan B-nya itu ada nih 7,5. Jadi kita kan mau mencari hasilnya, jadi kita pindahkan ruas. A sama dengan 42 dikurang 7,5. Kenapa dikurang? Karena dia di sini awalnya positif. Karena dia pindah ruas jadinya negatif.
A sama dengan 34,5. Jadi A-nya hasilnya adalah 5 gitu teman-teman. Menghitung 8 suku pertama. Kita hitung ya. Oke, kita sukunya kita hitung dari 1 gitu ya teman-teman. Oke, 1 suku UN 1 sama dengan U1 sama dengan A. A-nya tadi berapa teman-teman? A-nya tadi 34,5. Yang U2-nya yaitu A ditambah B sama dengan 34,5 ditambah dengan 7,5 teman-teman semuanya. Yaitu hasilnya 42. Berarti selanjutnya yaitu U3. U3 kita hitung lagi yaitu U2 ditambah B. U2-nya tadi berapa teman-teman? Yaitu 42 ditambah dengan 7,5. Hasilnya itu adalah 49,5. Nah, lanjut lagi yaitu U4. U4 itu sama dengan U3 ditambah B sama dengan 49,5 ditambah 7,5. Teman-teman, hasilnya itu adalah 57. U5-nya lagi. U5-nya itu U4 ditambah B sama dengan 57 ditambah 7,5. Nah, hasilnya itu adalah 64,5. Lanjut U6 sama dengan U5 ditambah B lagi teman-teman. U5 nya itu tadi 64,5 ditambah 7,5. Hasilnya itu 72. Nah, benar kan teman-teman? Sama kan hasilnya U6 nya itu adalah 72. Nah, jadi lanjut lagi U7 nya. U7 nya sama dengan U6 ditambah B. Nah, U6 nya tadi berapa? 72 ditambah 7,5 dengan 79,2. Lanjut lagi teman-teman. Ini U8. U7 ditambah B sama dengan 79,2 ditambah 7,5 sama dengan 87. Jadi aritmatikanya teman-teman, aritmatikanya yaitu 34,5 terus 42 terus itu 49,5 57 64,5 72 79,2 dan 87 gitu. 87 semuanya bisa dilihat teman-teman. Jadi inilah cara mengerjakan soal nomor 1 teman-teman. Di sini ada contoh soal yang kedua. Carilah suku yang diminta dalam setiap barisan geometri di bawah ini. Yang A 2, 6, 18 dan seterusnya suku kelima. Yang B 1/4, 1/2, 1, 2 dan seterusnya suku ke-10. Nah, di sini kita diminta untuk mencari suku kelima dan suku ke-10. Mari kita cari yang A terlebih dahulu. Nah, di sini kita diminta untuk mencari suku kelima. Nah, diketahui suku pertamanya adalah 2. Rasionya kita memperoleh dengan membagikan suku kedua dengan suku pertama. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi rasionya adalah 3. Kemudian kita tentukan dulu rumus suku ke n-nya apa. Jadi rumusnya UN sama dengan A dikali R N pangkat 1. Nah, jadi kita hitung suku kelimanya. Kita masukkan U5 sama dengan suku pertamanya 2, rasionya 3, N-nya 5. N-nya kita dapat dari sini dikurang 1. Jadi U5 sama dengan 2 dikali 3, 5 dikurang 1 4. U5 sama dengan 2 dikali 3 dikali pangkat 4 yaitu 81. Jadi U5 2 dikali 81 hasilnya 162. Jadi suku kelimanya adalah 162. Nah, di sini yang B 1/4, 1/2, 1, 2 suku ke-10. Nah, di sini kita mencari suku ke-10. Nah, pertama kita tentukan dulu suku pertamanya. Diketahui suku pertamanya ada 1/4. Ini 1/4. Rasionya kita bagikan 1/2. 1/4 hasilnya 2. Kemudian kita tentukan rumus suku ke n-nya. Rumusnya yaitu UN sama dengan A suku pertama dikali rasio N dikurang 1. Jadi kita masukkan, kita hitung suku ke-10 nya
U10 sama dengan A-nya 1/4, suku pertamanya 1/4, dikali rasionya 2, dipangkat N-nya 10 dikurang 1, U10 1/4, dikali 2, 10 dikurang 1, 9, U10 1/4, 2 dikali pangkat 9, hasilnya 512, jadi U10 1/4 dikali 512 hasilnya 128. Jadi suku ke-10-nya adalah 128. Di sini kan soalnya ada hitunglah jumlah dari A 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai ke U60. Kita nyari satu dulu ya. Kita nyari yang bagian A dulu. Yang A, hitunglah jumlah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai U60. Kita ketahui bahwa A atau suku pertamanya adalah 1, dan kita mencari B, berarti kalau kita mencari B berarti kita harus mengurangi suku kedua dikurang suku pertama, yakni 3 dikurangi dengan 1, maka bedanya atau B nya sama dengan 2. Kita cari lagi jumlah suku ke N atau N suku pertama dari deret aritmatika. Kita hitung dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 2A plus N min 1B. Kita masukin rumus ini ke dalam ditanyanya berapa? Ditanyanya U60 atau suku ke 60 atau juga jumlah suku ke 60. Maka dapat diketahui yang awal diketahuinya itu N sama dengan 60. N ini adalah suku yang ditanya, dan A itu adalah suku pertamanya yaitu 1, dan B nya sama dengan 2. Kita dapat B2 ini dapat dari sini dengan mengulangkan suku kedua dikurangi suku pertama ini 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka kita jawab S60 sama dengan N, kita mencarikan gini, N per 2 tambah 2 kali dalam kurung 2 tambah N min 1 B dalam kurung sama dengan S60 sama dengan N nya ini kita dapat dari 60 ini, berarti N60 per 2 dikali 2 kali A ini 1 tambah N nya 60 dikurang 1, B nya kita masukin aja langsung ke sini menjadi B nya 2, berarti 30 kali 2 tambah 60 kurang ini kan 59 dikali 2 sama dengan 32. Kita turunin ke bawah 2 tambah 59 kali 2 sama dengan 118. 30 dikali dalam kurung 120 berarti 30 dikali 120 sama dengan 3600. Maka jadi penjumlahan atau jumlah dari jumlah deret atau jumlah dari deret 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya sampai U ke 60 itu sama dengan 3600. B sama aja, jadi hitunglah jumlah deret matematika sama saja sepertinya itu dari 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17 tambah sampai suku ke 20. Kita pakai yang sama tetapannya. Kita pakai yang sama, diketahuinya suku pertama yakni adalah 8, B-nya suku kedua dikurang suku pertama yakni 11 dikurang 8 sama dengan 3. Kita masih pakai sama ya rumus. Kita masih pakai rumus yang sama yakni Sn sama dengan N per 2 2A tambah N min 1 B. Kita langsung masukin aja rumusnya ke dalam ini. Ditanya yakni jumlah suku ke 20 atau U20 diketahui
N-nya sama dengan 20. N20 kita dapat dari ini, ditanya ini berapa? Ke-20 berarti UN sama dengan U20, berarti N-nya sama dengan 20. A sama dengan 8. Dan B, tadi kita dapat B-nya ini suku pertama dengan suku kedua. Suku kedua itu suku pertama, yakni ada 3. Jawab. Berapa semuanya? Betul sekali. S20, kita masukkan S20 sama dengan, kita langsung masukin aja ya, 2 dikali dengan 8 ditambah dengan 20 dikurang 1 dikali 3. S20 sama dengan 2 kali 8 tambah 19 kali 3. S20 ini sama dengan 16 tambah 19 kali 3, yakni ada 57. Oh maaf, ada pengurangan. Ini tadi adanya 20 per 2. Berarti 20 per 2 ini 20 bagi 2 sama dengan 10 kan. Nah berarti 10 15 10 kali dalam kurung 16 tambah 5 tambah 57. Berarti kita udah aja ya, 10 ini ke dalam kurung 16 tambah 57. Nah S20 ini sama dengan 10 dikali dengan 16 tambah 57 sama dengan berapa? Ya betul, 73. Jadi S20 nya sama dengan 730. Ini ada soal, yaitu hitunglah jumlah 60 suku pertama dari deret geometri 2 plus 4 plus 8 plus 16. Jadi di sini langkah-langkah menghitung dari deret geometri tersebut adalah kita harus mengidentifikasi dulu suku pertamanya, yaitu suku 60 A dan rasio R. Nah, dari deret tersebut terdapat 2 plus 4 plus 8 plus 16. Suku pertamanya adalah sama dengan 2. Nah, rasionya dapat dihitung atau R-nya dapat dihitung dengan membagi suku kedua dengan suku pertama. Seperti contoh 4 per 2 sama dengan 2. Atau suku ketiga dengan suku kedua. Contohnya seperti 8 per 4 sama dengan 2. Nah, jadi R-nya sama dengan adalah 2. Lalu kita memasukkan rumus N suku pertama atau Sn. Rumus tersebut adalah R lebih dari 1 adalah Sn sama dengan A kali R pangkat N minus 1 kurung per R minus 1. Nah, diketahui N-nya sama dengan 60. Nah, lalu kita masukkan nilai S60 sama dengan 2 kali 2 pangkat 60 minus 1 per 2 minus 1 sama dengan 60 2 pangkat 60 minus 1 dengan per 1. Lalu S60 sama dengan 2 kali 2 pangkat 60 minus 1. Nah, hitung nilai tersebut, hitungan hasilnya yaitu sangat besar, yaitu sekitar 2 kuantiliun 315 kuadriliun 843 triliun 9 miliar 213 juta 693.900, atau disebut juga 2,3 kali 10 pangkat 18. Kita lebih kurang seperti ini. Soal nomor 5, yakni nyatakanlah penjumlahan berikut ini ke dalam notasi sigma. Seperti yang kita tahu, sigma, bentuk notasi sigma itu adalah seperti ini, guys. Nah, ini namanya notasi sigma. Kita masukkan aja lah yang pertama dulu, yakni adalah nomor A. Untuk nyatakanlah ini dalam bentuk sigma, berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Ini kita tentukan dulu polanya gimana, pola bilangnya gimana. Nah, tentukan pola jaritnya gimana. Kalau kita lihat di sini kan 1, 3, 5, 7, 9, berarti itu adalah bilangan ganjil kan. Nah, berarti pola jaritnya nanti bilangan ganjil berurutan.
Oh, kita coba, boleh kita coba dulu ya. N sama dengan 1, maka hasilnya 1. N sama dengan 2, hasilnya 3. N sama dengan 3, hasilnya 5. N sama dengan 4, hasilnya 7. Dan N hasilnya 5, maka hasilnya 9. Kita perlu merumuskan dulu ya sih. Kita perlu merumuskan dan mengganti dari N ini menjadi bentuk rumus. Maka kita pakai dengan, kita cari dulu bedanya. Seperti yang tadi kita cari bedanya dulu, yang mana berarti kita mengetahui bersama bahwa suku A atau suku pertamanya adalah 1, dan suku bedanya yakni suku kedua dikurang suku pertama, maka 3 dikurang 1, maka ini sama dengan bedanya yakni adalah 2, maka bedanya adalah 2. Saya tulis di sini bedanya adalah 2. Berarti rumus umumnya, kita pakai rumus umumnya ya. Ini rumus umumnya adalah UN sama dengan A plus N min B min 1 kali B. Ini sama saja seperti yang tadi, yang barisan aritmatika. Kita substitusikan ke dalam UN nih. UN sama dengan A plus N min 1 dan kurang B. Kita kan diketahui bahwa A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 2. Kita masukin aja ke dalam sini. Maka UN sama dengan 1 tambah N nya ini sama dengan berapa? Belum kita ketahui. N nya kita kan hanya mencari ini saja, substitusinya aja. Berarti N nya kita mengetahui. Terus dari sini dengan 1 kali B nya berapa? 2. Berarti UN sama dengan 1 tambah 2N min 2. Dapat dari mana? Ini kali ini kali ini. Dimasuk ke sini, ini kali ini juga. Maka hasilnya ini. Berarti UN sama dengan kita kurangin ini kurangin ini berapa? Min 1 kan? Berarti 2N dikurang 1. Ini kita masukin. Kita coba dulu 2N. Kita uji coba dulu. Berarti 2N min 1 kita masukkan ke dalam, menghasilkan, apakah ini menghasilkan? Ini menghasilkan suku dalam deret jika kita masukkan N kita dari ini, N ini kita masukkan ke sini. N dari 1 hingga 5. Kita coba dulu ya. Ini kita coba N sama dengan 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2 kali 1 minus 1 sama dengan 1, sama kan? 2 kali 1 ini sama dengan 1, 2 minus 1 sama dengan 1. Yang nomor 2 ini sama dengan 2 kali 2 minus 1, 2 kali 2 ini sama dengan 4, minus 1 sama dengan 5, minus 1 sama dengan 3, dan seterusnya. Kita sudah mencoba-coba kan. Berarti N sama dengan 3 ini berapa? Ini 3 minus 1 sama dengan berapa? Ini kan 6 minus 1, 2 kali 3 sama dengan 6, minus 1 dan 6 sama dengan 5. Sudah tampak polanya kan? Berarti benar untuk ini, untuk 2N minus 1 ini sudah cocok dengan apa yang kita cari tadi. Kita cari kan N nya ini berapa? 1 hingga N1, N nya sama dengan N1 hingga 5. Berarti kita tulis di sini sigma N sama dengan 1 sampai 5, N sama dengan 1 sampai ini, artinya sampai 5. Hasilnya 2 dalam kurung 2 N min 1. Ini hasil sigmanya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal nyatakanlah penjumlahan ke dalam notasi sigma. Sebelum itu, kita harus mengetahui bersama bahwa bentuk sigma itu adalah seperti ini. Nah, kita jawab ya untuk soal ini. Untuk nyatakanlah penjumlahan ke dalam notasi sigma dalam soal ini. 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17. Diketahui, kita singkat saja diket bahwa A-nya atau suku pertamanya adalah 2. Dan bedanya, atau kita bisa mencari beda ini menggunakan suku kedua dikurang suku pertama, yakni 5 dikurang dengan 2. Maka bedanya adalah 3. Kita menggunakan rumus umum dahulu dengan rumus UN sama dengan A plus N min 1 dikali dengan B. Kita substitusikan untuk A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 3 ke dalam rumus ini. Maka UN sama dengan A-nya sama dengan 2 ditambah N-nya kita belum mengetahui. Kita tulis saja di sini N minus 1 dikali dengan 3. UN-nya sama dengan 2 tambah 3 kali N sama dengan 3N. Dan 3 kali 1 sama dengan 3 kali minus 1 sama dengan minus 3. UN sama dengan 2 dikurang 3 sama
secara mudah begini, 3N ditambah 2 dikurang minus 3. Berarti UN sama dengan 3N minus plus 2 dikurang 3 sama dengan minus 1. Berarti UN-nya sama dengan 3N minus 1. Kita dapat ini. Kita periksa dulu. Apa nih? Habis waktunya. Kita periksa dulu ya. Kita masukkan N sama dengan 1. Maka 3 N-nya 1 kali dikurang 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Kurang 1 sama dengan 2. Sudah dapat atas ini. Atas ini 2. Selanjutnya N sama dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 3 kali 2 dikurang 1 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5. N3 3 kali 3 minus 1. 3 kali 3 9 dikurang 1 sama dengan 8. Ini tandanya sama. 3 ke 4 3 kali 4 minus 1 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. 12 kurang 1 sama dengan 11. Lanjut lagi ke 5. 3 kali 5 minus 1. 3 kali 5 sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. Dikurang 1 sama dengan 14. Kita lanjut lagi ke 6. 3 kali 6 sama dikurang 1. 3 kali 6 itu sama dengan 18. Dikurang 1 sama dengan 17. Maka kita bisa melihat untuk ini apakah sama dengan yang di atas? Jika sama, yakni adalah 2, 5, 8, 11, 14, 17, maka rumus ini sudah tepat. Maka kita masukkan saja sigmanya. Boleh? Boleh. Sigmanya sama dengan sigma N sama dengan 1. Boleh ke atas? N sama dengan 1 sampai ke 6 dalam kurung 3N minus 1. Ini artinya jumlahkan semua nilai dari 3N min 1 di mana N-nya dimulai dari 1 hingga ke 6. Ini adalah apabila dari suatu barisan hitung diketahui bahwa suku pertama atau U1-nya adalah 1000 dan suku kelimanya atau U5-nya adalah 920, maka tentukanlah besar dari A. Selisih barisan hitung. B. Bentuk barisan sampai suku kelima. C. Urutkan suku dan A deretnya jika UN adalah 100. Oke, kita masuk dulu ke yang A. Tentukanlah selisih dari barisan hitung tersebut. Untuk kita mencari beda atau B-nya, maka kita gunakan sebuah rumus, yakni rumus suku ke N dari aritmatika. Dengan rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1 B. Kita sudah tahu, kita ketahui bahwa suku pertamanya U1-nya ini sama dengan 1000. Suku kelimanya adalah 920. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Kita masukkan dalam rumus ini. Maka U, kita pakai suku kelima ya, kita pakai ini. U5 sama dengan A-nya tadi kan kita ketahui, A itu sama dengan suku pertama, maka 1000. N-nya ini sama dengan berapa? N-nya 5 minus 1 dikali B. Suku kelimanya berapa tadi? Tidak ketahui. Suku kelimanya sama dengan 1000 kali 4 B. U5 ini sama dengan, nanti dulu kita
kita ini dulu aja ya. Suku kelima 1000. 4 kali B sama dengan 4B. Ini ditambah ya, maaf tadi kurang. Ditambah 4B. 9 berarti kita masukkan suku kelima tadi berapa? Ya betul, suku kelimanya adalah 920. Kita masuk ke sini. 920 sama dengan 1000 ditambah 4B. Berarti 920 ini sama dengan 1000 tambah 4B. Nah, kita cari B-nya. Maka B sama dengan, kita cari B-nya ya. Kita sini aja, kita masuk ke sini. Berarti B-nya ini sama dengan 4B sama dengan 920 dikurang, karena kan ini kan di awal kan plus, ini kan plus kan nih, jadi masuk sini berarti kurang, dikurang. Ini pindah ke sini berarti minus, ini minus nih. Minus 4B sama dengan 920 minus 1000. Terus minus, jadi minus. Berarti 4B sama dengan 920 berarti minus 80. Ini kan ini dikurang ini sama dengan 80 dah. Berarti B sama dengan minus 80. Pindah ke sini berarti bagi 4 berarti minus 200. Berarti B-nya sama dengan minus 20. Ini kita, ini dia nomor A-nya. B-nya. Ini bentuk barisan sampai suku ke-5. Kita kan sudah mengetahui bahwa kalau A-nya atau suku pertamanya ini adalah 1000. Dan yang tadi kita coba, yang B-nya itu adalah minus 120. Ada di soal A. Jadi kita masukin aja. Kita masukin aja. Suku ke-1 ini adalah U1 1000. Nah, U2-nya adalah U2 sama dengan U1 tambah B, nanti sama dengan 1000 tambah minus 20 sama dengan 980. Suku ketiga U3 sama dengan U2 tambah B sama dengan 980 tambah minus 20 sama dengan 960. Suku keempat U4 sama dengan U3 tambah B sama dengan 960 ditambah minus 20 sama dengan 940. Suku kelima sama dengan U5 sama dengan U4 tambah B sama dengan 940 ditambah minus 20 sama dengan 920. Maka kita pakailah barisannya itu adalah 1000, 980, 960, 940, 920. Maka ini adalah barisan sampai suku kelima, suku pertama sampai suku kelima. Lanjut, kita masuk aja ke C langsung. Urutkanlah. Kalau soalnya itu adalah urutkan suku dan diaritnya jika nilai UN adalah 100. Maka untuk kita menemukannya, kita pakai suku ke N. Berarti UN sama dengan A plus N min 1 D. Berarti UN-nya nih kita tahu baca U 100. 100 dapat dari mana? Kita dapat dari soal ini, UN 100. Berarti U 100 sama dengan 1000. 1000 ini dapat dari mana? 1000 ini kita dapat dari A sama dengan 1000. Karena tadi kan ada tuh suku pertamanya itu adalah 1000, maka kita masukkan A sama 1000 tambah N-nya berapa? N-nya 100 minus 1. Kita belum tahu N-nya berapa. Berarti N-nya N min 1 kali B. B-nya sama dengan 20. Berarti U 100 sama dengan 1000 tambah N min 1. B-nya berapa? Minus 20. Dapat tadi kan B-nya sudah dapat minus 20 kan, berarti minus 20. Kita cari untuk N-nya. Berarti kita cari N. Cari N-nya berapa? Berarti 100 dikurang dengan 1000 sama dengan N min 1 min 20. Ini tinggal kurangi saja, ini dari sini. Berarti tidak ada lagi U, N nya tidak ada, berarti U saya kan minus 1 tadi. Berarti U ini pindah ke sini, berarti ini kan plus sama minus. Berarti sama dengan minus 900 sama dengan minus 20 N min 1. Kita substitusikan atau kita habiskan minus 20 nya, berarti minus 900 bagi minus 20 sama dengan minus 20 bagi minus 20 sama dengan 45 sama dengan N min 1. Berarti kalau kita mencari N nya, N
sama dengan, kita pindah saja ke sini. Berarti N sama dengan 45 tambah 1. Karena apa? Dengan minus, ini menjadi plus minus minus. Ya, kita karena nggak ada minus N, maka ini pindah ke sini menjadi plus. Berarti N sama dengan 46. Berarti N nya sama dengan 46. Oke.